Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan begal sadis yang merampok sopir ojek online digerebek polisi di Bekasi. Satu pelaku bersembunyi di atap rumah. Disinyalir jadi ajang judi, permainan tradisional adu muncang atau biji kemiri di Sumedang digerebek polisi. Kedapatan mencuri motor warga, seorang pencuri babak belur digebuk warga di Subang. Dua begal supir ojek online digerebek polisi di kawasan Bekasi. Salah satu pelaku sempat bersembunyi di atas rumah saat ditangkap polisi. Sebelumnya kawanan ini membegal supir ojek online sehingga korban menderita luka karena dibacok senjata tajam. Udah ibu turun, ibu turun. Ibu turun. Dikenal sadis, namun nyali pelaku begal ini ciut saat digerebek tim reskrim Polsek Cilengsi di rumahnya di Bekasi. Pelaku nekat bersembunyi di atas rumah untuk menghindari polisi. Awas, awas, pelan-pelan. Namun polisi tidak terkecoh, pelaku langsung diringkus bersama satu pelaku lainnya. Kawanan begal ini tergolong sadis. Sebelumnya mereka membegal seorang sopir ojek daring di Desa Mekarsari, Jalan Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kawanan ini berjumlah 6 orang dan biasa beraksi di malam hari saat suasana sepi. Modus pelaku memepet motor korban bernama Ali Mashud dan diancam dengan senjata tajam. Korban menderita luka bacok karena berusaha melawan pelaku demi mempertahankan motornya. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa celurit, 2 ponsel korban, motor korban, serta STNK dan motor pelaku. Pencurian jelas tersebut melakukan dengan memanfaatkan dari situasi jalan yang gelap, kemudian sepi, kemudian dilakukan pada dini hari. Kemudian mereka bertugas dengan tadi yang disebutkan mempunyai tugas masing-masing, kemudian memepet, kemudian ada yang mengacungkan celurit, ya, kemudian ada yang fokus terhadap kunci, ya, sehingga bisa dikuasai oleh dari para tersangka. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang sudah teridentifikasi. Kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, sehingga mereka terancam penjara 9 tahun. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kasus pencurian motor di Subang dan Kabupaten Bogor kian meresahkan warga. Di Subang, seorang pencuri motor babak belur dihakimi warga karena kedapatan mencuri motor. Sedangkan di Kabupaten Bogor, 2 pencuri motor berpura-pura sebagai pembeli saat membawa kabur motor milik karyawan sebuah minimarket. Pria bernama Maman Imron harus membayar mahal tindakannya. Ia babak belur dihakimi warga di Dusun Bongas, Kecamatan Pamanukan, Subang, karena terpergok pencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Pelaku tidak hanya dihajar, tapi juga diikat kedua tangannya agar tidak kabur. Beruntung nyawanya selamat setelah polisi datang dan mengevakuasinya ke kantor Polsek Pamanukan. Alhamdulillah sudah mengamankan 1 orang terduga pelaku curanmor di Desa Bongas. Lalu upaya dari polisi selanjutnya gimana, Dan? Sementara ini masih kita dalami dan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku berapa orang, Dan? Pelaku 1 orang, Pak. Sementara di Kabupaten Bogor, 2 pencuri berhasil membawa kabur motor milik karyawan sebuah minimarket di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Sabtu dini hari. Kedua pelaku berpura-pura datang sebagai pembeli, namun mereka berbagi peran. Satu pelaku masuk minimarket untuk pura-pura membeli barang, sedang satu pelaku lain berada di luar untuk mengawasi situasi. Setelah situasi dirasa aman, pelaku langsung membobol dan membawa kabur motor. Iya, pura-pura beli, masuk dulu ke dalam, keluar lagi, mantau doang. Oh, yang satu di luar? Iya, di motor. Oh, yang satu di motor, yang satu masuk ke dalam? Iya. Warga berharap Polsek Gunung Putri meningkatkan patroli karena pencurian motor di kawasan ini kian meresahkan warga. Zainal Arifin dan Asep Solihin melaporkan dari Subang dan Kabupaten Bogor.
Puluhan unit komputer milik SMK Negeri Manonjaya, Tasikmalaya digondol pencuri. Pelaku diduga masuk melalui jendela dengan cara membongkar teralis. Ruang praktik siswa SMK Negeri Manonjaya, Tasikmalaya dibobol pencuri. Mereka mengambil 28 unit komputer yang berada di dalam ruangan. Pencurian ini pertama kali diketahui oleh petugas ruangan. Saat pintu dibuka, puluhan komputer sudah hilang. Pelaku diduga lebih dari 2 orang. Mereka masuk ke dalam ruangan dengan cara merusak besi teralis jendela. Namun sayang, kamera pengawas yang terpasang tidak berfungsi. Belakang dari jendela belakang gitu. Jadi pelaku Nah, ini masuk masih terkunci ini mah. Oh, pintu masih utuh. Masih terkunci. Terkunci ya. Dia masuk dari pintu Dari jendela belakang. dari belakang. Itu padahal ada tralisnya ya, Pak ya? Iya, tralis. Tralisnya dibongkar. Dibongkar itu. Kalau keterangan dari ini mah semua ada 28 Unit. keterangan. Padahal baru umur berapa tahun ini, Pak? Ruangan ini baru 2 tahun. Komputernya? Komputer 1 tahun lah. Diperkirakan pelaku beraksi menjelang subuh karena sebelumnya pukul 1 malam satpam sekolah sempat berkeliling untuk mengecek situasi. Dengan kejadian ini, pelajar mengajar di SMK Negeri Manonjaya pun terganggu. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pelajar yang tersetrum listrik dan tercebur ke Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bersama rekannya tersetrum aliran listrik saat sedang mencari ikan di pinggiran waduk. Tangis keluarga pecah begitu pelajar bernama Revan Pratama sudah terbungkus kantong jenazah. Pelajar SMA kelas 1 ini ditemukan tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia di Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat 24 jam setelah korban tenggelam akibat tersetrum listrik. Peristiwa naas terjadi saat korban bersama rekannya bernama Yogi sedang mencari ikan dengan perahu di kolam jaring terapung di Kecamatan Cihampelas. Namun saat menyentuh besi, tangan kedua korban tersetrum aliran listrik. Korban Yogi berhasil selamat setelah melompat ke pinggir kolam, sedang korban Revan tercebur ke dalam kolam hingga tenggelam. Korban ditemukan tim gabungan dalam posisi mengambang di kolam. Anak yang mencari ikan, dalam artian kalau bahasa Sundanya itu ngobor, Pak ya. Ngobor. Jadi mencari ikan itu kadang-kala ya ada udang lobster atau apapun yang ada di sungai, dia ambil gitu kan. Malam itu berdua, dia deket kolam, dia megang besi. Megang besi itu mungkin ya ada aliran listrik. Jadi mungkin kesetrum, nempel di kolam. Tapi kalau setelah dimatikan aliran listriknya, lalu dia itu lepas, yang mungkin tenggelam ke bawah. Pihak keluarga menolak proses autopsi jasad korban dan menerima sebagai musibah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.